Shalom saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, berjumpa kembali dengan saya di channel ini. Terima kasih telah mendukung perkembangan channel ini dengan cara subscribe, memberikan like, sehingga video di channel ini direkomendasikan oleh YouTube untuk menjangkau banyak orang. Tentu teman-teman boleh memberikan komentar yang cerdas, sopan, yang berkaitan dengan video yang saya upload. Dan terima kasih, dan tetap dukung saya dengan cara men-share video dari channel ini di berbagai media teman-teman, sehingga ada banyak orang yang mengetahui informasi dan kebenaran yang disampaikan melalui channel ini. Tuhan memberkati kita. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, sampai saat ini bahwa polemikus muslim lebih doyan membahas tentang Injil. Walaupun mereka tidak mengerti, tetapi mereka seolah-olah paling hebat. Mereka begitu mencari nama Nabi Muhammad SAW ada di Alkitab. Padahal kalau bisa jujur, tidak ada satu kata pun Nabi Muhammad, nama itu ada di Alkitab. Yesus tidak mengenal siapa Nabi Muhammad. Bahkan para murid yang hidup pada zaman Yesus tidak mengenal Nabi Muhammad, karena Nabi Muhammad baru lahir di abad ke-6, Islam lahir baru di abad ke-6. Sehingga segala sesuatu yang diklaim oleh umat muslim itu terbantahkan, hanya penghiburan di siang bolong yang untuk menghibur diri mereka sendiri, ya. Jadi mereka ini begitu pede, begitu hebat, tetapi klaimnya kosong. Nah, kali ini ada perdiskusian antara Ustadz dan apologetik Kristen. Kemungkinan bahwa Ustadz ini mengklaim bahwa Nabi Isa alaihissalam yang ditulis standar Quran itu sama dengan Yesus. Stop dulu. Saya mau berhenti sampaikan bahwa Yesus yang disampaikan di dalam Alkitab itu berbeda dengan Nabi Isa alaihissalam yang ditulis dalam Quran. Jauh berbeda, tidak ada persamaan. Mungkin ada mujizatnya, ya, tapi bukan berarti ketika sama-sama membuat mujizat bahwa itu jadi sama. Itu berbeda jauh, dan kisahnya berbeda, sanak saudaranya berbeda, silsilahnya berbeda, semua berbeda dan berbeda. Akhirnya apologetik Kristen ini teman-teman bersabar menuntun untuk menjelaskan siapa Nabi Isa kepada Ustadz ini. Jangan lewatkan, karena ini bentuk pemahaman dan wawasan. Apabila banyak orang yang menyamakan antara Isa dan juga Yesus. Isa alaihissalam menurut Quran itu berbeda dengan Yesus. Bagaimana cerita teman-teman? Mari kita lihat, ini dia videonya teman-teman. Jangan skip supaya kita mendapatkan informasi yang lengkap dan berwawasan. Ini dia teman-teman. Yesus itu, ya, ketika dilahirkan itu bukan seperti Bapak dan saya, Pak. Pada waktu Bapak mulai dilahirkan, ibu Bapak enggak didatangi malaikat Gabriel. Ya, enggak ada malaikat Gabriel mengatakan nanti akan lahir seorang anak bernama Munir. Kasihlah kamu namanya Munir. Enggak ada lah. Ya, tapi kan ini yang bukan berarti yaitu ya, Tuhan. Saya jelaskan siapa itu Yesus. Bapak itu selalu mengatakan Yesus bukan Tuhan karena dia tampaknya adalah manusia. Ya, jadi Yesus itu sebagai Mesias. Bapak jangan bingung dulu dia Tuhan atau enggak. Bapak percaya dia Al-Masih enggak? Al-Masih itu juru selamat, ya. Bapak percaya dia Al-Masih enggak? Al-Masih itu juru selamat kan? Iya. Namanya aslinya itu adalah Yeshua, Pak. Artinya sang juru selamat. Kalau namanya saja sudah menunjukkan misinya, maka dia menipu kita, Pak, dengan jalan melarikan diri. Sedangkan tugas yang diterima dari Bapak adalah mengorbankan dirinya mati bagi kita. Ini Bapak lihat nih, Bapak lupa ya, ketika dikatakan di Anisa 171, Al-Masih itu. Ya, wahai ahli kitab, janganlah kamu melampaui batas dalam agamamu, dan janganlah kamu mengatakan terhadap Allah kecuali yang benar. Sungguh Al-Masih itu adalah utusan Allah dan yang diciptakan. Sebentar. Ya. Al-Masih Isa putra Maryam itu utusan Allah. Jadi jelas dia adalah manusia, ya Pak ya.
Wujudnya manusia Ya. dong. Ya. Iya, iya. Kemudian Iya, iya. kata yang dalam kurung ini nggak ada, Pak. Bapak dibohongi. Ini terjemahan, Pak. Ya. Siapa Kita Al-Masih? harus beriman. Kita harus Berhikmat beriman, Bu. apa? Ini namanya menambahi Ini- ayat. Ya, saya tantang Pak Munir. Tunjukkan Ahli tafsir saya ini. satu ayat yang mengatakan Isa itu diciptakan. Ini Yaitu, kata ini nggak ada, Pak. di dalam kurung. Sebentar. Loh, ini ditambahi, Pak. Bisa. Sama depak. Iya, Ya. Bu. Jadi Saya wajib beriman. Seatarnya nggak ada nih dalam kurung. Makanya Bapak jangan mau dibodohi. Ya. Saya Isa wajib itu. beriman, soalnya Sebentar, ulama. saya jelaskan. Isa itu kalimat Allah yang diturunkan kepada Maryam. Al-Koha ila Maryam. Bapak lihat di sini. Al-Koha Iya, kalimat. ila Maryam. Artinya kalimat yang dilemparkan. Ya, Isabtu Maryamah. Rasulullahi wa kalimatuhu al-Koha ila Maryamah. Ya, dia kalimat Tuhan, Pak. Ya, firman yang menjadi manusia itulah Yesus. Nah, mana Dan kira-kira? nggak cukup, Pak. Sebentar, dan nggak cukup. Kira-kira. Bukan cuma itu. Nah, mana Dia kira-kira juga yang- adalah Roh Allah. Makanya di hadis Anas bin Malik halaman 72, satu-satunya nabi yang bergelar kalimatullah dan rohullah, satu-satunya nabi yang bergelar firman Allah dan roh Allah adalah Isa. Bapak tahu arti gelar bahwa dia adalah firman Allah dan rohullah? Bapak tahu? Dia bukan sekedar manusia biasa, Pak. Pak Munir bukanlah kalimatnya Allah. Pak Munir itu hanyalah ciptaan. Pak Munir bukannya roh Allah. Pak Munir diberikan roh dari Allah. Tapi Isa ini beda, Pak. Dia bukan sekedar manusia biasa. Dia adalah firman-Nya Semua Allah itu. yang nuzul ke dalam rahimnya Maryam menjadi manusia, yaitu utusannya dan rohnya. Ya. Semua nabi itu diberikan keistimewaan, diberikan gelar. Misalkan Nabi Adam, ya. Nabi Adam itu keistimewaannya Tidak ada, tidak ada nabi lain. Nabi lain koit modar isket membusuk dimakan cacing. sama. Loh, enggak Sama. dong. Pak, saya Nabi terangkan Ibrahim kepada adalah- Bapak. Ya, saya jelaskan. Saya berkali-kali Bapaknya. jelaskan, Pak. Ketika Yesus itu mati di atas kayu salib, kekristenan itu bubar, Pak. Bapak baca kitab Injil. Murid-muridnya kembali menjadi nelayan. Mereka putus asa karena junjungannya, pemimpinnya mati. Yesus itu bukan seperti Muhammad, Pak. Yesus tidak pernah mengangkat pedang. Dia bukan pemimpin gerakan politik. Kalau Yesus tidak bangkit, Pak, tidak ada yang namanya gereja. Bukan jatuh. Gereja itu lahir dari peristiwa kebangkitan Sang Mesias. Namanya saja sudah Mesias alias juru selamat. Ya, sama seperti Musa, Pak. Musa itu adalah juru selamat bagi orang Israel yang membebaskan Israel dari perbudakan Mesir. Makanya Musa berkata, seorang nabi sepertiku akan bangkit dari antaramu. Tapi Yesus bukan hanya membebaskan Israel dari perbudakan, Yesus mengatakan dia membebaskan manusia dari perbudakan dosa. Pada waktu Yesus mengatakan demikian, orang Israel berkata, kami tidak pernah menjadi hamba siapapun. Yesus berkata, barang siapa berbuat dosa, dia adalah hamba dosa. Dan kalau anak manusia benar-benar memerdekakannya, maka dia sungguh-sungguh merdeka. Jadi yang bisa memerdekakan kita dari dosa adalah Yesus. Bapak lihat ini, saya kasih ayatnya ya. Oke. Siapa Yesus ini? Bukankah doktrin itu melazimkan kita untuk selalu berbuat dosa, asalkan ada yang menebus, ya. Jadi kita bisa berbuat apa aja, yang penting dosa kita tetap kurus, katanya kan. Efeknya itu, Bu. Anda itu sedang di apa ya? Lihat nih, Pak. Bapak itu pernah penuh Roh Kudus, Bapak berbahasa roh enggak? Bapak lahir baru penuh Roh Kudus berbahasa roh enggak? Gimana, Bu, bahasa roh itu? Saya itu sedang membawa Bapak kepada terang, Pak.
Jadi Bapak dengarkan saya. Kemarin Pak Iya. Bagus semua sudah ngomong. Ketika kita ditebus dari dosa itu bukan berarti terus kita seenak-enaknya berbuat dosa, mana ada. Kalau gitu cari orang-orang Kristen mana yang jadi pembunuh setelah dia dibaptis. Apakah kita dibaptis untuk menjadi Banyak. seorang Amerika pencuri? Serikat itu kalau kita lihat di USA Amerika Serikat, nggak usah itu jauh-jauh Pak. setiap Indonesia itu hari koruptor itu- semua orang Islam. Bapak nggak usah setiap hari nyari-nyari itu jauh-jauh 17 Pak. kali terjadi Bapak cari perkosaan. kadesmu, kepala desamu, ya, kepala desa, camat, ya toh. Semua itu kamu cari, kamu cek berapa yang koruptor di anggota DPR dan MPR Indonesia. Nggak usah jauh-jauh ke Amerika, Bapak ke Amerika aja nggak pernah kok. Iyalah, Bapak memangnya sudah pernah ke luar negeri? kita kan Hah? baca, Pak, kan baca Bapak berita. memangnya sudah pernah ke luar Iya. negeri kok ngomong-ngomong Amerika? Bapak cari nama-nama koruptor, Bapak cari nama menteri agama yang korupsi di penjara itu loh Pak. Menteri Nggak agama ada. yang korupsi Nggak ada. sapi itu loh Pak di penjara. Iya. Itu menteri agamamu Pak, menteri agama Islam. Iya. Nggak usah cari jauh-jauh. Iya. Dan ini Pak Munir Terus tahu terus Ibu, nggak pemahaman ini Pak, Al-Maidah 15 sama 16. Menurut Bapak gimana? Coba. Sebentar. Ini lihat nih. Ya, Gabriel berkata kepada Maryam, kamu akan berkata kepada kepada Maria ya. Dia akan melahirkan anak laki-laki, engkau akan menamakan dia Yesus karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Yesus itu adalah juru selamat artinya. Dan juru selamat bagi orang Israel adalah Tuhan sendiri yang diutusnya. Ini Bapak lihat ini Yesaya 48. Sebentar Bu. Jadi ini ya Pak, Matius 1:21 ya. Bapak ingat kata-kata itu Pak. Dialah yang akan menyelamatkan umatnya. Ingat-ingat kalimat itu ya Pak. Ingat. Ya. Jangan dulu di kertas ya. Nanti tak tunjukin ayat Al-Quran. Ayatnya yang menunjukkan Yesus Tuhan itu sudah banyak sekali. Ya, orang Kristen itu gini Pak, kami itu Kristen, nggak seperti Pak Munir. Bapak kalau ke masjid kotongan bawa sarung. Ya, Al-Quran aja nggak dibawa, Bapak tidak memperdalami Alkitab. Kami kalau ke gereja di tempat saya nggak bawa Alkitab, diusir sama pendetanya, pulang kamu. Ke gereja kok nggak bawa Alkitab. Buat apa? Ya, Buat apa? makanya Buat Pak Munir dan orang-orang Muslim itu di Indonesia kagak ngerti agamanya sendiri. Kenapa? Kalau ke masjid bawanya sarung. Andai walaupun nggak pakai Alkitab. Nah, harusnya Pak Munir kalau ke masjid bawa Quran, dipelajari Qurannya Pak. Jangan bawa sarung, bawanya Quran. Kalau kami ke gerejanya bawa Alkitab. Jadi kami tidak ketipu. Jadi Ini buat apa? izin Mbak Munir. Ya. Jadi gini, Mbak Munir. Yang saya maksud tuh gini. Jadi jangan salah paham dulu. Jadi paling nggak gini ya. Kita kan semua manusia ya, sekalipun itu hamba Tuhan ya. Tapi gini Pak, kadang kan manusia itu bisa tercampur oleh ego pikirannya masing-masing ya Pak. Sekalipun itu hamba Tuhan, siapapun dia ya. Kalau kita di Kristen, kalau itu benar-benar tertulis, ya kita pasti fokus sama ayat. Makanya saran saya, kalau jenengan ke masjid, sholat, atau mungkin Jumatan ya, Quran sampean bawa, sampean belajar baca Quran, sampean baca, itu maknanya yang disampaikan oleh pemuka agama itu benar-benar di inti ayat itu, atau nanti lari kemana-mana. Apakah dagingnya, atau mungkin nafsu pribadinya pemuka agama kita yang keluar, atau memang yang ternaskan di Quran, nanti Bapak bisa fokus sama Qurannya gitu, bukan fokus sama. Saya kasih contoh sederhana Pak Munir. Saya kasih contoh sederhana ya. Maryam di dalam Quran Bapak itu tertukar dengan Miriam saudara perempuan Harun Pak. Harun, Miriam, Musa itu bersaudara. Bapaknya memang namanya Amram. Tapi ini beda dengan Maryam ibu Yesus, bedanya 1400 tahun. Jadi nggak mungkin kalau itu firman-Nya Allah ketuker. Di dalam Quran Bapak dikatakan orang Samaria membuat lembu emas pada zaman Musa. Padahal orang Samaria baru ada 750 tahun setelah Musa mati. Bapak harus baca Alkitab untuk tahu siapa itu orang Samaria, adanya di Alkitab kita.
Makanya kalau Bapak nggak baca Quran, nggak bawa Quran ke masjid, bawanya sarung, jadinya kok dibohongi Bapak orang ngerti. Bapak mau nggak manggut. Satu lagi Bu Sofi. Orang Kristen kafir, orang Kristen Allahnya 3, padahal tidak seperti itu. Satu lagi Bu Sofi, jangan bacanya bahasa Arab kalau nggak ngerti artinya, baca juga bahasa Indonesia. Ya, paling tidak Bapak baca terjemahannya sedikit-sedikit, Bapak renungkan, Bapak cari dulu apa artinya. Makanya Alkitab itu diterjemahkan dalam bahasa Indonesia karena mudah dimengerti, Pak. Karena kami mengalami sang firman itu. Firman itu hidup, bukan kata-kata. Makanya kalau ke masjid jangan bawa sarung, bawalah Quran. Dibaca siapa itu Isa. Siapa itu dia yang bisa menyembuhkan orang kusta. Bapak tahu penyakit kusta itu adalah penyakit kutukan Allah, Pak. Kalau Bapak baca di Alkitab, yang namanya kusta, itu tidak bisa disembuhkan kecuali Tuhan sendiri yang menyembuhkan. Bapak baca, Isa itu membangkitkan orang mati. Padahal salah satu nama Allah Bapak adalah Al-Ba'id, artinya kebangkitan, dan Al-Hayat, artinya kehidupan. Yesus itulah yang membangkitkan. Dia mengatakan, akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percayaku, dia tidak akan mati. Jadi Bapak itu kalau ke masjid jangan sarungan doang. Gitu. Nah ini saya kasih sorry, jangan yang ini. Ini lihat nih Pak Munir. Pernahkah Allah Bapak mengatakan demikian? Ini Alkitab kami Pak, begitu indahnya. Itulah istimewanya Alkitab. Tuhan berkata nih Pak, sebab biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit bergoyang, tapi kasih setiaku tidak akan beranjak daripadamu. Dan perjanjian damaiku tidak akan bergoncang. Firman Tuhan yang mengasihi engkau. Wow, luar biasa ya Pak ya. Tuhan ngomong Pak, aku ini mengasihi engkau. Biarpun gunung-gunung itu beranjak dan segala bukit bergoyang, kasih setiaku tidak akan beranjak. Allah Bapak kagak pernah ngomong gini. Allah Bapak tuh cuma ngomong kalau kamu taat, dapat bidadari berdada montok. Kalau kamu nggak taat, masuk neraka kamu. Maka Allah Bapak mengatakan demikian, Pak. Sebab beginilah firman Tuhan semesta alam, yang dalam kemuliaannya telah mengutus aku mengenai bangsa-bangsa yang telah menjamah aku. Tuhan ngomong begini, Pak. Sebab siapa yang menjamah kamu, berarti menjamah biji matanya. Tuhan berkata, kamu ini biji mataku. Kalau ada orang ngutek-ngutek kamu, berarti ngutek-ngutek aku, kata Tuhan. Ini Tuhan ngomong nih. Yesaya 43 ayat 4. Oleh karena engkau berharga di mataku dan mulia, dan aku ini mengasihi engkau, maka aku memberikan manusia sebagai gantimu, dan bangsa-bangsa sebagai ganti nyawamu. Pernah Bapak mengatakan demikian? Bapak ngombe Allah aduh, tak karuan no. Ini loh Pak, lihat Tuhan di dalam Alkitab berkata, kita ini berharga di matanya dan mulia karena Tuhan. Dan dia tuh cinta banget, cinta mati sama kita. Aku ini mengasihi engkau, katanya. Kamu berapa orang tahu ngomong I love you, kok? Wah, Allah ngomong I love you, tak tahu. Ini lihat nih, janganlah takut, sebab aku menyertai engkau. Nah, Allah Bapak ngomong gini, janganlah bimbang, sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Sebab aku ini Tuhan Allahmu yang memegang tangan kananmu dan berkata kepadamu, janganlah takut, akulah yang menolong engkau. Maliaki 1 ayat 2, aku mengasihi kamu, firman Tuhan. Nabi berapa, dia ketemu Jibril, langsung ketakutan, gemeteran. Ini loh, saya baca sirat Rasulullah karya Ibn Hisham. Nabi Bapak sampai tersandung menuruni bukit ketika dia keluar dari Gua Hira ketakutan. Dia berjalan di atas lutut dan tangannya gemetaran dengan sangat hebat dan ketakutan dan pingsan. Ini lihat nih Allah mengatakan apa? Jangan takut, akulah yang menolong engkau. Jangan takut, aku memegang kamu dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Aku ini menyertai engkau. Aku ini mengasihi kamu. Allah Bapak ngomong gini. Nah,
Pernah nggak Allah Bapak ngomong sekalipun dosamu merah seperti kirmisi, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba akan menjadi putih seperti bulu domba. Pernah Allah Bapak ngomong gini? Kalau Bapak ngomong kue beramal tak banyak kok ditimbang. Timbangannya berat, ndi nggak ngerti. Lihat nih Pak, Tuhan berkata sejauh timur dan barat dia membuang dosa kita. Pernah Allah Bapak ngomong gini? Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan. Yaitu rancangan damai sejahtera. Dan bukan rancangan kecelakaan. Untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh pengharapan. Kalau Bapak wera ngerti yuk. Kalau Bapak ngomong aku nggak tahu apa yang akan aku perbuat kepadamu. Nentar nunggu timbangan. Bapak itu dikasihi Tuhan ditolak. Padahal Tuhan ngomong, aku ini loh mengasihi kamu. Aku ini loh rela mati bagi dosa-dosamu. Kamu tolak. Malah kamu pengen nimbang dewe dan pengen membayar sendiri dosamu di neraka. Sok-sokan berani. Terus aku mlebu neraka rak popo aku dibakar sampai gosong ora popo. Belum tahu dia neraka seperti apa. Tapi daripada nanti nggak kawin-kawin gimana? Lah itu kamu pikirannya sama mbak kawin mbak pikirannya. Ya kan itu kan udah kebutuhan manusia. Makanya tak bilangi Pak, kowe nek ke masjid jangan nganggo sarung tok. Bawa Quran, ojo ning sarungan tok ae. Ya. Aku kalau jujur ya, kalau aku nggak kawin mending di dunia lah. Setidaknya bisa apa aja gitu. Dan ini Pak Munir, masalah kawin ya Pak. Masalah kawin itu kan hal yang berbau yang namanya istilahnya jasmania ya Pak ya. Jasmania itu kan Tuhan pasti ngasih kita itu yang sesuatu itu yang baik untuk kita ya. Hal yang jasmania yang kayak nafsu birahi dan lain-lain, keinginan makan hamburger dan yang lain-lain itu kan keinginan daging Pak. Keinginan hasrat manusia kita ya. Lalu kita sudah mati Pak ya, namanya surga itu ya. Apakah nafsu itu masih tetap ada? Apakah surga itu ibaratnya itu surga itu kayak sesuatu tuh yang lost doll lah istilahnya gitu. Yang sesuatu yang apa? Lost doll. Jadi semua di lost gitu Pak. Jadi mau gimana pun mau hal-hal yang berbau dosa, maksiat sekalipun. Nah, kan aku pernah bilang, Lukilio, gitu aku pernah bilang sama muslim-muslim yang masuk di CIA bahwa kalau kamu kehilangan kitab Taurat, kamu itu nggak punya kitab Kejadian sampai Ulangan misalnya, itu aja dah. Kamu itu nggak ngerti rencana Tuhan buat hidupmu apa. Tuhan itu ya membuat perkawinan, pernikahan itu untuk beranak cucu di bumi. Ketika nanti kita di surga, kita itu sudah makhluk rohani, bukan lagi untuk beranak pinak karena kita sudah hidup kekal. Itu tujuan Tuhan membuat perkawinan. Oleh karena itu, Bu Sophie, Anda itu harus misalkan punya anak, cium anaknya, kasih sayang, mumpung ada di bumi. Nanti kalau udah meninggal enggak? Kalau udah meninggal nanti nggak ketemu lagi soalnya. Bisa. Bapak itu kalau tidak pernah mengalami kasihnya Bapak ya begitu itu. Ya, Tuhan itu sama kita juga begitu, Pak, sayang. Maka Tuhan berkata nih, Pak, seperti Bapak sayang anaknya. Ini saya kasih ayat ya. Justru aku nggak mau berpisah dengan anakku, istriku. Karena kalau nanti di akhirat, tidak terpisah kalau kamu. Oh, saya juga gitu, Pak. Pak. Bakal bisa ngumpul kabeh di rokok. Tapi pasti ngumpul, Pak. Kalau kita di dalam hadirat Tuhan ya, Pak. Dalam hadirat Tuhan di surganya Tuhan ya. Ya pasti kenal, pasti ngumpul. Ya pasti. Kenal, tapi bukan statusnya bukan suami istri lagi, bukan anak dan bapak lagi. Pikiranmu itu kawe terus. Itu cuma aku. Makanya nek masjid nggone sarung sih soalnya. Nah, iya. Itu makanya kita kan itu kan dari imajinasi orang kan, Mbak.
bukan jenengan dengar dari orang Kristen sendiri. Kalau Iya, kita kenyataannya kan ya. Nih Pak, seperti Bapak sayang kepada anak-anaknya, demikian Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Kita lihat lagi ya. Nih, mereka akan menjadi milik kesayanganku sendiri, firman Tuhan semesta alam, pada hari yang kusiapkan. Aku akan mengasihani mereka sama seperti seorang menyayangi anaknya. Jadi kita itu diberi ayah, diberi hubungan suami istri, hubungan anak, supaya kita tuh bisa memahami kasih Bapak. Karena Bapak itu nggak kelihatan. Untuk Pak Munir Masih bisa jadi tahu. suami istri apa enggak, Bu? Masih jadi suami Apanya? istri apa enggak, Bu? Gimana di Maksudnya surga? masih Orang Ya. kawin Pak, surga ki ora ono bidadari 30 meter kayak hayalan nabimu itu ndak ada. ya berarti siap-siap Anda berpisah dengan suami Loh. Anda. Yang Gini, penting Pak. bener lah, Bapak dijanjiin bidadari, lah ternyata hoax kok. Nah, itu gini Bidadari kok 30 meter. izin Bu Sofi. Jadi gini Pak Munir, Iya. gini ya. Kayak kan Tuhan Yesus pernah ngasih perumpamaan tentang apa namanya? Orang yang ini ya, orang yang berdosa dan orang yang miskin tapi hatinya baik di pangkuan Abraham. Itu kan ada ya Alkitab ya. Dan itu sama-sama semuanya saling kenal, Pak. Baik orang yang miskin itu Nggak pernah baca pengemis Alkitab, dia nggak tahu ayat itu. jadi ada juga Tuhan ngasih perumpamaan. Makanya Bapak kalau belajar Kristen dari orang Kristen, Pak. Jadi biar enggak hoax itu enggak saya telan mentah-mentah. Nanti saya mencari tak kasih ayatnya nanti. Jadi baik Abraham maupun orang yang ada di neraka itu tetap saling kenal. Sedangkan orang yang miskin yang duduk di pangkuan Abraham ya itu tetap kenal gitu loh. Enggak kenal. Yang memisahkan cuma satu, Pak. Ya. Antara si miskin dan kaya yang sombong itu, Pak. Ya. Yang memisahkan cuma siapa yang menghidupi kasih Allah dalam dirinya. Ya, kalau masih kenal suami tetap istri kenal, tetap tahu, tapi gini, Pak. Iya, Pak. Saya kasih tahu Anda, Bapak. Berarti saya Bapak bisa baca di dalam alam roh itu orang saling tahu. Bapak nggak usah ngomong nama saya Munir, Pak. Begitu Bapak mati, itu orang langsung ngerti. Itu orang sudah berkomunikasi di dalam roh. Yang saya heran kan waktu Nabi Isra Mi'raj, kok bisa ketuk-ketuk pintu dan malaikat nggak tahu kalau itu Jibril, Pak. Nah itu Aneh. aneh. Padahal di dalam alam itu langsung tahu, Pak, itu namamu siapa, ini siapa. Kamu langsung bisa ngerti. Kamu langsung ngerti. Begitu kamu ketemu misalnya Daud, itu kamu dalam alam roh itu langsung ngerti. Saya nanya, itu siapa ya? Kira-kira aku kok ora tahu ketemu. Enggak. Begitu kamu langsung ngerti. Oh, ini Nabi Daud. Oh, ini Abraham. Kamu itu kalau Bapak punya pengalaman roh itu seperti itu. Yang aku heran, itu siapa ya? Tok. Siapa ya? Jibril. Bisa nggak kenal, itu yang aneh. Padahal di hadis lainnya dikatakan Nabi Bapak tahu loh, ini ada nabi ini, nggak perlu memperkenalkan diri. Bapak salaman, nama saya Isa. Oh iya, nama saya Daud. Nggak perlu, Pak. Kalau Bapak punya pengalaman alam roh, itu langsung tahu. Nggak perlu memperkenalkan diri, langsung ngerti. Setuju, Bu. Karena gini, Pak. Bapak kalau semua ini seumpama ya, Pak ya. Seumpama mindsetnya Pak Munir itu yang kita ceritakan ini salah ya. Jadi kan kita bisa balik ke Taurat ya, yang sama bisa dibuktikan sama orang Yahudi sendiri ya. Contoh lagi salah Saul ya, yang tuan bosnya Nabi Daud sebelum Daud jadi raja ya. Itu ya Saul itu pernah apa yang dilarang Tuhan dia lakukan. Dia memanggil rohnya Samuel itu sebelumnya lagi, Pak. Nabi sebelumnya lagi. Ya. Itu dipanggil. Kan Tuhan ngelarang nggak boleh. Karena ada batasan antara dunia orang mati sama dunia orang hidup. Ya. Tapi Saul tetap tambeng. Baik Saul maupun Samuel podo-podo kenal, Pak. Tetap kenal. Tidak ada, kita nggak kenal. Tetapi karena Saul ini melanggar aturan Tuhan, akhirnya murka Tuhan datang. Di situ kan juga salah satu contoh bahwa dalam Taurat maupun di Injil
ya Zabur maupun di Injil itu konsisten, Pak. Kalau adik kita di alam roh itu pasti tetap kenal, Pak. Tidak ada orang nggak kenal, nggak ada ceritanya, Pak. Semua kenal. Tetapi tempat kita yang beda. Mana yang kita mengasihi Allah dengan sungguh-sungguh, mana kita yang menghidupi Allah sungguh-sungguh dalam diri kita, paham kalau Tuhan itu benar-benar cinta sama kita, dan kita tahu dan kita berusaha mencintai Tuhan benar-benar dalam Yesus Kristus kayak gimana. Itu yang membedakan, yang membuat tempat kita beda antara surga yang nyata, real, atau cuman alam kematian ataupun neraka. Alam kematian sama neraka beda loh, Pak. Alam kematian itu masih aneh-aneh lah. Tapi kalau neraka sudah pasti penghukuman kekal, Pak. Jadi, satu tandanya kalau kita lahir baru di dalam Tuhan dan menerima Kristus, itu Bapak ada damai sejahtera. Yang tadinya ada rasa takut, rasa tidak pasti, ya, akan tidak pastian akan kita mati atau akan apapun itu ada, Pak, di sini kayak lubang. Itu yang saya alami. Ketika Tuhan itu datang, Pak, Roh Kudus itu bicara sama kita. Bapak itu ada damai sejahtera, ada sukacita, ada kepastian. Karena Roh Kudus itu adalah jaminan meterai keselamatan kita sampai kedatangan Tuhan Yesus yang kedua. Jadi Alkitab berkata, Roh Kudus yang di dalam kamu itu adalah meterai atau jaminan keselamatanmu sampai aku datang kembali, kata Tuhan Yesus. Nah, itu akan Bapak rasakan. Ya, kadang-kadang manifestasinya seperti listrik. Jadi dari ujung kepala sampai ujung kaki kesetrum. Yang saya rasakan itu seperti hangat dari kepala sampai ke kaki. Ya, kemudian ada luapan sukacita, biasanya nangis tuh. Ya, biasanya Bapak nggak tahu kenapa nangis, tiba-tiba Bapak nangis aja. Ya, tuh kayak kita tuh, gua ini nggak sedih kok nangis, kok air mata tuh nggak bisa berhenti. Ya, kemudian nanti Bapak akan mengalami manifestasi karunia-karunia Roh Kudus. Yaitu Bapak akan lahir baru di situ. Bapak akan bisa mulai mendengar suara Tuhan. Yang tadinya hubungan kita putus dengan Tuhan jauh, kita nggak pernah bisa bercakap-cakap. Ya, tapi yang kita rasakan ketika kita lahir baru adalah hubungan kita dipulihkan dengan Tuhan. Saya tadinya amazing, Tuhan bisa bicara ternyata. Dia lebih dekat daripada baju yang kita pakai. Ya. Nah, nanti Bapak akan mulai mencintai firman, Bapak akan mulai baca firman, itu kayak baca komik, Pak. Ya, jadi saya baca firman tuh nggak bisa berhenti kayak baca komik. Ya. Nah, Bapak mulai baca firman, mulai masuk itu, Bapak mulai mengerti sedikit-sedikit. Nanti Roh Kudus bimbing. Ini loh, ini artinya gini, ini artinya ini. Ya, itu diajari sama Tuhan. Makanya Yesus berkata, kalau Roh Kudus turun ke atasmu, Roh kebenaran itu akan memimpin kamu kepada seluruh kebenaran dan dia akan mengingatkan kamu akan semua yang sudah aku katakan kepadamu. Jadi Roh Kudus itu akan pointing atau menunjuk kepada Yesus. Dia akan memuliakan Yesus. Roh Kudus akan mengingatkan semua yang Yesus pernah ajarkan dan Yesus katakan. Itu fungsinya Roh Kudus di dalam hidup kita. Bapak akan mulai mendengar suara Tuhan. Bapak akan mulai bisa berkomunikasi, bercakap-cakap seperti Bapak bercakap-cakap dengan temannya. Dan dalam segala kesulitan atau masalah, dia akan pimpin kita. Entah ke kanan, entah ke kiri. Dikatakan dia adalah penasehat yang ajaib. Dan Yesus berkata, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Jadi Yesus nggak pernah tinggalin kita, Pak. Dan kita sekarang sedang menantikan kedatangannya yang kedua. Kalau kedatangan yang pertama saja dia genapi, apalagi kedatangan yang kedua. Cuman masalahnya ketika dia datang yang kedua, dia bukan lagi datang sebagai juru selamat yang lemah. Dia akan datang sebagai hakaman muksitan, yaitu hakim yang adil, yang mengadili orang hidup dan mati. That's the problem. Anda siap atau tidak menghadapi kedatangan yang kedua? Yesus sudah datang yang kedua kalinya, Bu. Itu waktu yang datang ke Paulus itu kan Yesus katanya. Yesus datang kedua kali itu, kemarin sudah kita bahas di kitab Wahyu. Yang pertama itu namanya eskatologi atau akhir zaman. Jadi yang pertama kali dilakukan adalah pengangkatan gereja. Ya, dikatakan gereja itu akan diangkat, yaitu kita. Kita orang-orang percaya. Kemudian orang-orang yang mati di dalam kubur itu akan mendengar dulu, Pak, suara anak Allah. Ya, kemudian akan dibangkitkan dari kuburnya. Kemudian ketika gereja ini sudah diangkat, tidak ada lagi orang kudus, maka datanglah masa antikris yang kita sebut 7 tahun masa penganiayaan. Itu yang sudah dinubuatkan di kitab Daniel, yaitu 7 tahun masa penganiayaan besar, penganiayaan hebat. Ya. Nah, nanti Yesus akan turun kedua kalinya. Ya.
itu bukan dalam penampakan seperti itu, tapi seluruh mata di dunia ini akan memandang kepada dia. Dia datang dengan semua orang kudusnya. Ya, terjadi peperangan besar kepada antikris ini. Nanti antikris ini akan di Yerusalem, Pak. Kalau Bapak tahu bait suci ini Israel mereka sudah bikin blueprintnya, yaitu bait Allah yang ketiga. Jadi Yesus mengatakan nanti tandanya adalah Israel ini akan membangun bait Allah yang ketiga. Sampai sekarang bait Allah masih runtuh, Pak, ya. Mereka masih menangis di tembok ratapan, belum bisa dibangun ini. Ya, jadi Yesus mengatakan tanda-tanda kedatanganku yang kedua kalinya sudah sangat dekat. Ya, ketika kamu melihat daun ara ini, yaitu lambang daripada Israel ini, dia akan mulai memulihkan bait suci ketiga. Ya, mereka akan merobohkan itu the Dome of the Rock, dan mereka akan membangun Kuil Salomo. Karena mereka tuh kalau beribadah, orang Yahudi harus pada tempat yang ditunjuk Tuhan, yaitu di bait suci di Yerusalem. Ya, nggak boleh beribadah di mana-mana. Ya, nah ini tandanya nanti bangsa-bangsa akan memerangi Israel, Pak. Ya, jadi dinubuatkan bangsa-bangsa, terutama yang dari utara, kita nggak tahu apakah ini Rusia, apakah China, akan memerangi Israel, berperang. Ya, Israel akan dikalahkan, antikris akan berkuasa. Ya, antikris akan berkuasa. Nanti seluruh dunia ada di dalam satu ekonomi global namanya, satu mata uang global. Nanti kita tidak lagi bisa menjual membeli itu dengan uang. Sekarang sudah mulai dilakukan ya, Bapak pakai OVO, pakai GoPay, pakai ShopeePay, nanti nggak pakai uang manual, Pak, tapi pakai uang elektronik namanya. Ya, dikatakan nanti setiap orang besar kecil akan menerima tanda antikris, dan di antara mereka tidak dapat menjual membeli tanpa tanda itu. Jadi nanti akan ada satu ekonomi global. Ya, antikris ini akan membuat satu ekonomi itu disatukan di seluruh dunia. Nah, ini tanda-tandanya sudah kita lihat. Makanya kita mempersiapkan hati, mempersiapkan diri kita, makin mempercepat, makin saleh, ya, makin suci. Untuk kita gereja Tuhan itulah yang mempercepat kedatangan Tuhan yang kedua. Yaitu dengan cara mengabarkan Injil ke seluruh dunia. Ya, Yesus berkata, jikalau Injil kabar baik ini sudah sampai ke seluruh dunia, maka datanglah kesudahannya. Ya, datanglah akhir zaman itu. Ya, kedatanganku yang kedua sudah dekat, kata Yesus. Nah, itu nanti antikris itu akan diperangi, Pak. Itu akan dipuja-puja di seluruh dunia. Nanti bangsa-bangsa akan memerangi Israel, antikris ini akan pura-pura bantu Israel. Dia yang akan menyelamatkan itu, dia akan menajiskan bait suci. Ya, kemudian gereja diangkat, orang mati dibangkitkan. 7 tahun akan ada masa penganiayaan besar. Ya. Nah, itu nanti bicara mengenai eskatologis. Itu agak terlalu jauh, tapi saya kasih Bapak basic dasar eskatologis di dalam Alkitab kita. Ya, pertama gini aku, kenapa ya sebagian orang Islam itu nggak mau masuk ke agama selain Islam? Karena sebagian ya, yang udah mempunyai keluarga, anak dan istri, dia tuh rata-rata sudah berjanji bahwa dia itu akan menjadi suami bukan hanya di dunia, ya artinya kekal sampai ke akhirat gitu. Nah, kalau misalkan secara agama selain Islam, berarti kan itu janji itu batal. Nah, gitu. Gini Bu, Oke. gini Pak, boleh izin dulu Bu. Jadi itu kan tidak akan pernah batal Pak, karena kan ada ayatnya. Kalau itu tidak bisa oleh kematian dan Tuhan yang memisahkan, itu gimana kan gitu toh. Nah, masalahnya kan kalau kematian kan sudah jelas itu Tuhan memisahkan dengan kematian itu. Kita harus naik level. Istilahnya kalau kita layak dapat hadiah masuk surga, ya kita masuk surga. Kalau kita tidak layak, ya paling kalau enggak dicemplungin ke neraka, paling kita masih nunggu di alam kematian. Kamu salah tangkap pertanyaannya dia, Luku. Pertanyaannya dia yang adalah di surga itu kan dia ketemu sama Bu Joni enggak kan gitu toh? bukan ketemu, dia masih mau kawin di surga. Enggak. Jadi dia pikir seperti itu. Nah, saya kasih tahu Pak Munir, Pak. Kemarin saya sudah kasih Bapak definisi daripada kebenaran. Kebenaran itu artinya orisinil, asli. Ya, Yesus mengatakan, akulah jalan kebenaran dan hidup. Artinya, Yesus mengatakan, akulah asli, di luar aku palsu, KW semua. Jadi surga yang asli adalah surganya Yesus. Ya, kan? Makanya Yesus berkata, aku turun dari surga dan aku kembali ke sana. Ya, saya kasih Bapak ayatnya ya. Aku telah turun dari surga ke bumi supaya kamu mempunyai hidup. Dan aku kembali ke sana, kata Yesus.
Jadi Pak, saya lebih percaya orang Amerika ngomong soal Amerika dibanding Pak Munir ngomongin soal Amerika. Wong Pak Munir nggak pernah ke Amerika. Lepek. Iya. Wah, ngopi gitu Jadi ya. kalau ngomongin soal surga, ya Yesus ahlinya. Kenapa? Lah dia dari sono datangnya. Dia orang warga asli surga, warga aslinya sono. Jadi aku percaya apa yang dia katakan. Terus sekarang dia balik ke sono. Menurut Nah, saya, ngapain aku percaya orang yang kagak pernah ke surga? ya, menurut saya apa ya? Tuhan itu tidak membutuhkan surga. Kalau dia memang Tuhan, dia itu nggak mungkin membutuhkan kenikmatan surga ya. Loh, Dan kalau yang tinggal di surga itu berarti Surga itu rumahnya berarti dia Tuhan, Pak. Surga itu rumahnya Tuhan. Domain, Bapak tahu domain? Domain itu artinya wilayah kekuasaan, domain. Dikatakan demikian di dalam Mazmur Daud. Daud bicara begini, Pak. Langit itu atau surga itu adalah surga kepunyaan Tuhan, tetapi bumi ini diberikannya kepada anak-anak manusia. Jadi domain atau wilayah kekuasaan Tuhan itu adalah di Shamayim. Itu domain rajanya dia, Pak. Sing duwe deknen. Ya. Bumi. Karena itu, gini, kalau kita itu surga disebut itu raja. ya karena gini, kalau misalkan kita tinggal di surga kan artinya lebih besar surganya daripada Tuhannya gitu. Loh, Tuhan kami Tuhan itu itu kan nggak Pak di membutuhkan dalam tempat. Alkitab. Gini loh Pak, di dalam Alkitab Tuhan itu Pak bukan nongkrong di tahta, enggak. Yang di surga itu disebut Bapa, karena dia sumber segala sesuatu nggak terlihat. Tetapi Tuhan disebut Immanuel, yaitu Allah yang bersama kita, yaitu Yesus. Tapi dia juga disebut Allah yang di dalam kita, yaitu Roh Kudus. Jadi Allah buat kita itu di mana-mana, omnipresent. Itu Pak. Yesus itu bukan hanya sekedar dituruti perintahnya ya, tapi yang diperbuat juga harus kita tuh ikuti. Namanya kita pengikut Yesus namanya. Oh iya. Yesus mengajarkan umatnya bersyahadat ya. Yesus Nggak ada Pak. Tidak. Ya, inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenalnya kalau yang Allah yang benar kan gitu kan. Itu sama-sama. Kalau di Islam itu asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Tidak sama Pak. Tidak sama Pak. Ya, Kalau Yesus sama-sama yang kita kenal ya, tidak ada Muhammad dan Rasulullah itu dalam Injil nggak ada. Ya kan dulu waktu zaman Yesus ya tentu Yesus Rasulullah kan. Iya, tapi Yesus mengajarkan umatnya untuk sholat. Ya kan. Sejak waktu itu. Pak Munir, lihat ini Pak Munir. Sekarang makna sholat itu apa Pak? Dengar dulu, Mer. Ini Munir ya. Bapak, telah tiba saatnya permuliakanlah anakmu, supaya anakmu mempermuliakan engkau. Yesus memanggil Allah itu sebagai Bapa. Kami memanggil Allah itu sebagai Bapa. Sama seperti engkau telah memberi kepadanya kuasa atas segala yang hidup. Demikian pula ia akan memberikan hidup yang kekal kepada semua yang telah kau berikan kepadanya. Jadi kami percaya bahwa di dalam Yesus ada hidup yang kekal. Dan hidup kekal yang ada di dalam Yesus yang diberikan Yesus itu adalah diberikan dari Bapa. Oke? Inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal engkau satu-satunya Allah yang benar. Siapa Allah yang benar satu-satunya itu? Bapa di surga. Dan mengenal Yesus Kristus yang telah engkau utus. Kami percaya kepada Yesus adalah firman Allah yang diutus ke dunia. Kami nggak pernah menyangkali itu. Kami menyembah kepada Allah yang benar, yaitu Bapa di surga. Ini Pak. Ayat 4. Aku telah mempermuliakan aku di bumi dengan jalan menyelesaikan pekerjaan yang kau berikan kepadaku untuk melakukannya. Apa itu? Di mana Yesus mengatakan sudah selesai? Di kayu salib. Hanya di kayu salib Yesus mengatakan sudah selesai. Jadi Yesus menyelesaikan seluruh pekerjaan yang diberikan Bapa kepadanya saat Yesus mati di salib. Oleh sebab itu, ya Bapa, permuliakanlah
permuliakanlah aku padamu sendiri. Oleh sebab itu, ya Bapa, perhatikan ya, Yesus memanggil Allah Bapa itu. Allah itu sebagai Bapa, kami juga. Permuliakanlah anakmu sendiri dengan kemuliaan yang kumiliki di hadiratmu sebelum dunia ada. Jadi Yesus mengatakan bahwa dia sudah ada di dalam hadirat Allah sebelum dunia ada. Ya sebagai apa? Sebagai firman. Aku telah menyatakan namamu kepada semua orang yang kau berikan kepadaku di dunia. Mereka itu milikmu, dan engkau telah memberikan mereka kepadaku, dan mereka telah menuruti firman-Mu. Sekarang mereka tahu bahwa semua yang kau berikan kepadaku itu berasal daripadamu. Jadi kami mengakui bahwa apa yang dilakukan, apa yang diajarkan, apa yang dikerjakan Yesus itu semua dari Bapa. Perhatikan ini, sebab segala firman rema yang engkau sampaikan kepadaku telah kusampaikan kepada mereka, dan mereka telah menerimanya. Mereka tahu benar-benar bahwa aku datang daripadamu, dan mereka percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Kami percaya bahwa Yesus datang dari Allah Bapa. Kami percaya bahwa Yesus adalah diutus oleh Allah Bapa itu. Jadi Pak Munir itu tidak menyimak secara baik-baik iman kekristenan. Iman saya bukan seperti yang Pak Munir pikirkan. Iman saya seperti yang saya sampaikan ini, sangat jelas kok. Bahwa ajaran iman Kristen itu percaya kepada Allah yang Esa, yaitu Bapa di surga, dan percaya kepada Yesus Kristus yang adalah firman-Nya yang diutus menjadi manusia. Ini deal iman Kristen. Supaya Pak Munir, ini dicatat Pak Munir ya, supaya besok-besok jangan diulang-ulang. Segala firman yang telah engkau sampaikan itu segala itu banyak ya. Artinya Yesus itu tidak mengajarkan cuma percaya enggak. Pasti ada sesuatu yang diajarkan ya, segala. Oke. Banyak. Sekarang pertanyaan sama Pak Munir, apa saja yang diajarkan Yesus? Ya banyak ya. Iya, apa? Ya sujud, sunat, ya udah aku bilang kami sujud, sunat. Yesus tidak pernah. Coba sekarang saya tanya Pak Munir, tunjukkan di mana ada di dalam kitab Injil Yesus mengajar orang untuk disunat. Mana? Tunjukkan. Sebentar ya, saya cari. Tunjukkan. Di Lukas ketika sudah genap 8 hari dan harus disunatkan. Pak Munir ini nggak maju-maju. Ada di situ perintah Yesus untuk disunat. Hai orang-orang Kristen, semua yang percaya kepada aku harus disunat. Kalau Yesus disunat, Lukas berapa? Lukas 2:21. Lukas 2. Ya, ayat. Aku bentar. Nir. Ya. Sing nyunat Yesus apa? Ya nggak tahu, tanya aja Lukas. Ya, berarti bukan perintahnya toh. Di situ bukan Yesus Isa yang bisa ngomong. Dia masih umur 8 hari. Berarti Yesus enggak. Ya? Coba lihat Lukas 2 berapa? 2:21. Oke, ini lihat ya. Dan ketika genap 8 hari ia harus disunat. Perhatikan ya. Ia diberi nama Yesus, yaitu nama yang disebut oleh malaikat itu sebelum ia dikandung oleh ibunya. Usia berapa hari Yesus disunat? 8 hari. Apakah Yesus ngomong, sunat aku, sunat para pengikutku? Ada Yesus ngomong begitu? Artinya Anda ikut Yesus apa? Dengar dulu. Kamu itu kalau ditanya, jawab yang ditanya. Sekarang Yesus disunat di sini, siapa yang sunat Yesus? Gak tahu, tanya aja lupa. Sekarang saya kasih tahu ya Munir ya, yang sunatkan Yesus itu Bapa dan mamanya, Yusuf dan Maria. Ya. Oke. Dan ketika genap waktu pentahiran menurut hukum Taurat Musa, mereka membawa dia ke Yerusalem untuk menyerahkan dia kepada Tuhan. Siapa mereka? Yusuf dan Maria. Jadi Yesus itu disunat bukan dibilang oleh Yesus, sunat aku sunat aku pang, enggak dibilang juga sunat semua orang yang ikut aku, enggak ada. Sekarang yang harus Pak Munir pahami itu mengapa Yesus disunat? Karena Yesus itu orang Yahudi, dia lahir dari keturunan Yahudi. Ini lihat ya, ini dasarnya Pak Munir. Tapi kalau Pak Munir nggak cerdas ya repot juga. Ini.
Ini dasar sunat. Makanya Pak Munir itu nggak bisa dikasih tahu karena Pak Munir itu kan di kitabnya satu kata sunat pun tak ada. Ya udah, berarti ya hanya untuk orang Yahudi. Apa bukan begitu. Nanti kutunjukkan ayatnya Yesus untuk semua bangsa. Lihat ya. Lihat. Ini. Lihat ya. Ini. Perhatikan, ini dasarnya sunat. Anak yang berumur 8 hari harus disunat. Yakni setiap laki-laki di antara kamu. Turun-temurun. Ini dikatakan kepada Abraham ya. Turun-temurun artinya semua keturunan Abraham. Baik yang lahir di rumahmu maupun yang lahir dibeli dengan uang dari salah seorang asing. Tetapi tidak termasuk keturunanmu. Pertanyaannya, apakah orang Kristen memenuhi kriteria ini? Tidak. Dengar dulu. Kamu itu kebiasaan lari-lari. Apakah kami orang Kristen memenuhi kriterianya? Tidak. Kenapa? 1. Kami bukan keturunan Abraham. Yang kedua, kami bukan lahir di rumah Abraham atau orang Yahudi. Yang ketiga, kami tidak dibeli. Kami bukan budaknya orang Israel atau Ibrani. Perhatikan ini ya. Orang yang lahir di rumahmu dan orang yang kau beli dengan uang harus disunat. Maka dalam dagingmu lah perjanjianku itu menjadi perjanjian yang kekal. Perhatikan ya. Nah ini, dan orang yang tidak disunat, yakni laki-laki yang tidak dikerat kulit katanya, maka orang itu harus dilenyapkan dari antara orang sebangsamu. Perhatikan di sini. Jadi sebangsamu ya, sebangsanya ya. Jadi orang Israel memang wajib disunat, orang keturunan yang garis keturunan Abraham. Di situ. Saya tanya ya. Sampai mana garis keturunan Abraham? Ujung terakhirnya sampai mana? Ayo. Yang pasti saya orang Kristen di Indonesia bukan keturunan Abraham. Orang Yahudi itu mereka punya silsilah, itu pun sekarang silsilahnya nggak ketat. Kenapa? Karena orang Yahudi sekarang itu matikan mic-nya Pak Munir ribut. Ya. Karena orang Yahudi itu saat ini mereka kan sudah pernah dibuang, silsilah mereka pun tidak bisa lagi ditemukan Yahudi yang murni karena mereka sudah campur baur kemana-mana. Saya orang Batak tidak ada runutannya sampai kepada Abraham silsilahnya. Di orang Batak saya keturunan 19. Dari keturunan pertama sampai 19 saya punya datanya. Tapi nenek yang ke-19 yang nomor 1 itu dari mana? Nggak ada lagi datanya. Jadi tidak bisa dibuktikan bahwa saya keturunan Abraham. Ya. Okay. Itu ada 4 poin yang saya akan sampaikan di sini. Enggak perlu mau disampaikan lagi. Ya. Yang pertama, keturunan Abraham itu nggak jelas sampai mana ujungnya ya. Artinya, yang pasti gini, Pak Munir bukan begitu. Yang pasti saya bukan keturunan Abraham. Karena tidak ada silsilahnya, tidak ada silsilah saya dengan Abraham. Pak Munir juga tidak ada hubungan dengan Abraham, tidak ada. Pasti ada. Nah, tidak ada. Sebab gini, keturunan Nabi Muhammad aja banyak di Indonesia ini ya. Iya. Nabi Muhammad, perhatikan ya, Nabi Muhammad itu sudah diusir ketika perjanjian sunat ini ada. Ya, jadi gini. Yang kedua, Nabi Ibrahim dengan keturunannya itu ya sama kemaluannya. Sebentar, dilihat ya. Bukan, Pak Munir ini hanya bacot aja. Pak Munir dengarin ya. Abraham anaknya itu Ismail itu enggak. Kenapa? Karena Ismail sudah diusir. Ismail itu sudah diusir dia. Nggak boleh mendapatkan hak warisan dari Abraham, diusir. Dan memang dalam hukum Israel seorang budak itu kalau sudah diusir nggak ada lagi haknya. Sudah dimerdekakan dia, artinya dia nggak punya bagian lagi pada Abraham. Makanya kalau jadi gini, si Hagar itu kan budaknya Sarahnya itu budak. Anak budak itu kalau tetap di rumahnya maka dia mendapatkan hak bisa disunat. Tapi karena Ismail itu sudah diusir, dia nggak punya apa-apa lagi. Tapi Pak Munir ini nggak ada datanya. Kutanya tadi di mana Yesus ajar disunat? Nggak ada. Kitabmu di mana ada kata sun?
Nah, itulah kan udah dijelaskan tadi di Lukas. Memang bebal kali kau. Bikin Ya, artinya bikin orang emosi. Ya, kalau Anda itu mengaku bahwa Yesus Rasulullah itu untuk orang Israel, ya udah, berarti Yesus Enggak ada. Jadi gini, perhatikan ya. Ini, saya tunjukkan lagi samamu biar kamu mengerti. Ini perjanjian Tuhan kepada Abraham. Perhatikan ya. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau, serta membuat namamu masyhur, dan engkau akan menjadi berkat. Perhatikan ini. Jadi Israel itu, Abraham itu, keturunannya dipakai oleh Tuhan menjadi berkat bagi bangsa-bangsa. Dan yang menggenapi berkat Abraham bagi bangsa-bangsa itulah Yesus. Dan ini nanti janji ini diulang lagi nih. Ya, apakah Lukas itu Abraham? Loh, ini saya tunjukkan samamu ya. Juru selamat dunia. Perhatikan nanti ya. Kalau Munir ini apa? Nggak bisa dikasih sampai cerdas. Lihat ini. Lihat ya. Dan mereka berkata kepada perempuan itu, kami percaya, tetapi bukan lagi karena apa yang kau katakan. Sebab kami sendiri telah mendengar dan kami telah melihat bahwa dia benar-benar juru selamat dunia. Yesus juru selamat dunia. 2 Petrus 2:20. Sebab kita, jika mereka oleh pengenalan mereka akan Tuhan dan juru selamat kita Yesus Kristus telah melepaskan diri dari kecemaran-kecemaran dunia. Jadi Yesus Kristus itu juru selamat semua orang. Ayat nih 1 Yohanes 4:14, dan kami telah melihat dan bersaksi bahwa Bapa telah mengutus anaknya menjadi juru selamat dunia. Jadi Pak Munir itu Alkitab itu komplit. Makanya jangan belajar Alkitab dari Ustadz, kamu jadi bodoh. Kalau belajar Alkitab itu dengarkan dari kita-kita. Ya, saya percaya, bro. Percaya bahwa Yesus itu juru selamat. Soalnya kenapa? Kalau ada nabi yang mengaku juru tidak selamat, siapa yang mau ikut? Kalau ada nabi yang mengaku jalan yang bengkok, siapa yang mau ikut gitu? Ya wajar lah, dia kan nabi utusan Allah gitu. Oke, gua ajar. Masa ngajar si Munir nggak bisa? Nir. Jangan dong. Jangan aku mau tanya, Kak. Tadi dihajar dia, bukan ngajar anunya badannya lah. Gini Pak Munir, saya tanya sekarang. Tunjukkan ayatnya Muhammad mengatakan jalan yang benar. Muhammad aja mengatakan, tunjukkanlah kami jalan yang lurus. Dan segala nabi pun tunggu dulu. Dan segala nabi pun ya tidak pernah berkata aku adalah jalan kebenaran. Kalau kamu bilang nabi semua mengajarkan jalan kebenaran, Pak Munir nggak pernah mengatakan bahwa nabi juga pernah berdosa. Ya. Coba ini Pak Munir, sebentar Pak Munir ya. Lihat ini tentang Yesus, lihat ini. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Perhatikan ya. Sehingga Allah mengutus anaknya yang tunggal, Yesus firman satu-satunya yang jadi manusia. Perhatikan ya. Supaya setiap orang yang percaya kepada Yesus tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Perhatikan di sini ada kata akan dunia ini, baru setiap orang yang percaya. Tidak disebutkan di sini hanya orang Yahudi, tapi setiap orang yang percaya. Perhatikan lagi ayat 17. Sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia bukan untuk menghakimi, melainkan untuk menyelamatkan oleh Dia. Tidak dikatakan sebab Allah mengutus anaknya ke Israel, bukan begitu. Baru sini, barang siapa percaya kepada Yesus, ia tidak akan dihukum. Barang siapa tidak percaya, ia telah berada di bawah hukuman, sebab ia tidak percaya dalam nama anak tunggal Allah. Pak Munir nggak percaya dalam nama anak tunggal Allah, karena bagimu Yesus, ya itu dia. Soalnya Allah itu nggak beranak. Iya memang nggak beranak secara biologis. Tapi Yesus anak Allah itu artinya bahwa Yesus berasal dari Allah. Udah dijelaskan berulang-ulang.
Kamu kok selalu bodoh terus, Munir? Semua nabi itu dari Allah. Kamu anak mana sih, Munir? Munir, kamu anak mana sih? Bukan, Munir anak mana? Anak mana? Anak mama. Iya. Anak mama itu. Anak mana dirimu? Anak Kalimantan lah sekarang. Oh iya, Kak. Kapan Kalimantan apa? Kapan Kalimantan melahirkan kamu? Ada. Iya, kapan Kalimantan melahirkan Munir? Analoginya tuh kok ada. Sebentar. Kapan Kalimantan melahirkan Munir? Kok kamu jadi anak Kalimantan? Oke, saya jawab ya. Kalau Yesus itu bukan anak hubungan dari Allah, lalu apa hubungannya itu? Kalau bukan anak hubungan, lalu apa hubungannya dengan Allah? Ini lihat, makanya Munir itu udah dikasih ulang-ulang, tapi double. Tapi ya ini nggak apa-apa, karena aku tahu bahwa ketika aku sampaikan firman, kamu tetap mengeraskan hatimu, semakin besar hukumanmu nanti. Lihat ini, perhatikan ya, firman itu telah menjadi manusia. Siapakah firman itu? Yesus. Maka dikatakan, pada mulanya adalah firman. Firman bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Jadi siapa Yesus itu? Firman Allah yang kekal ada di dalam diri Allah. Diutus Allah menjadi manusia. Kata Alkitab yang sudah ada 500 tahun sebelum ini kata firman Tuhan. Kata firman Tuhan. Perhatikan. Saya tunjukkan ya siapa Yohanes ini, perhatikan. Saya tunjukkan samamu ini. Jadi Yohanes itu apa? Ini lihat. Apa yang telah ada sejak semula ini ya. Ini supaya Munir, yang telah kami dengar, yang telah kami lihat dengan mata kami, yang telah kami saksikan, dan yang telah kami raba dengan tangan kami tentang firman hidup. Itulah yang kami tuliskan kepada kamu. Ini Yohanes yang ngomong. Jadi ini apa? Kesaksian Yohanes tentang firman hidup. Di mana Yohanes ini hidup bersama Yesus, melayani Yesus, bahkan memberikan hidupnya sepenuhnya untuk Yesus. Ini lihat ayat 2. Hidup itu telah dinyatakan dan kami telah melihatnya, dan sekarang kami bersaksi dan memberitakannya kepada kamu tentang hidup yang kekal, yang ada bersama-sama dengan Bapa yang dinyatakan kepada kami. Apa yang telah kami lihat, yang telah kami dengar, kami beritakan kepadamu, supaya kamu pun beroleh persekutuan dengan kami. Dan persekutuan kami adalah persekutuan dengan Bapa dan dengan anaknya Yesus Kristus. Dan semuanya ini kami tuliskan kepadamu, supaya sukacita kami menjadi sempurna. Jadi, siapa yang mengatakan ini? Ya inilah, Yohanes murid Yesus yang dipimpin oleh Roh Kudus untuk menceritakan, untuk menyaksikan siapa Yesus. Dan kami lebih percaya kepada Yohanes murid Yesus daripada nabimu. Nabimu nggak pernah jumpa Yesus, nggak pernah jumpa Allah di situ. Tapi Yohanes ini dia jumpa dengan Yesus, hidup bersama Yesus, makan bersama Yesus, melayani bersama Yesus. Maka kesaksiannya lebih benar, lebih tepat. Ya, pertama yang mengerti Yesus tentang diri sendiri adalah Yesus itu sendiri. Kedua, tidak ada dalil bahwa kita harus menyembah firman itu sebagai Tuhan. Lihat ya, supaya kamu mungkin makin ada ilmunya. Lihat ini nih, Munir ya. Ini nih, Yohanes 5:23. Supaya semua orang menghormati anak sama seperti mereka menghormati Bapa. Perhatikan. Barang siapa tidak menghormati anak, ia juga tidak menghormati Bapa yang mengutus dia. Betul. Kata menghormati di sini tahu, kalau dalam bahasa Yunani ini bisa sujud, bisa menyembah, bisa mengagungkan. Makanya kamu belajar Alkitab. Kalau Anda menghormati guru, apakah Anda bersujud ke guru itu sebagai Tuhan gitu? Nah, makanya saya sudah jelaskan samamu tadi arti menghormati di situ. Timao bahasa Yunaninya itu. Menghormati di situ bisa artinya menyembah, mengagungkan, memuji. Di situ. Artinya Anda tuh mengangkat setinggi-tingginya. Sedangkan jangan berlebih-lebihan. Kamu berlebih-lebihan dalam agama. Makanya kamu punya telinga, kamu
makanya kamu itu ada apa? Susah dibilangin, susah. Sekali aja ngalah, bisa nggak kan? Bukan saya yang mengalah, kebenaran kok yang kutunjukkan. Kebenaran, saya punya data-data, lihat ya. Perhatikan ini nih, lihat ya. Sebab sama seperti Bapa membangkitkan orang-orang mati dan menghidupkannya, demikian juga Anak menghidupkan barang siapa yang dikehendakinya. Makanya Yesus menghidupkan orang mati. Ayat 22, Bapa tidak menghakimi siapapun, melainkan telah menyerahkan penghakiman itu seluruhnya kepada Anak, supaya semua orang menghormati Anak sama seperti mereka menghormati Bapa. Barang siapa tidak menghormati Anak, ia juga tidak menghormati Bapa yang mengutusnya. Kata menghormati di sini dalam bahasa Yunani itu timao. Timao itu artinya bisa sujud, bisa mengagungkan, bahkan bisa menyembah. Namanya menghormati. Iya, di situ ya. Aku berkata kepadamu, barang siapa mendengarkan perkataanku dan percaya kepada Dia yang mengutus aku, ia mempunyai hidup yang kekal dan tidak turut dihukum. Sebab apa ini kok ribut? Sebab ia sudah pindah dari dalam maut ke dalam hidup. Aku berkata kepadamu, perhatikan di sini ya, sesungguhnya saatnya akan tiba dan sudah tiba bahwa orang-orang mati akan mendengar suara Anak Allah, dan mereka yang mendengarnya akan hidup. Yesus ketika Dia mati, bangkit, Dia membawa orang-orang saleh naik ke surga. Nih lihat nih, sebab sama seperti Bapa mempunyai hidup dalam dirinya sendiri, demikian juga diberikannya Anak mempunyai hidup dalam dirinya sendiri. Dan Ia telah memberikan kuasa kepadanya, kepada Yesus, untuk menghakimi, karena Ia adalah Anak manusia. Wah, udah jelas sekali. Cuman Munir ini pasti ditanya lagi besok. Tapi nggak apa-apa. Semakin banyak kamu mendengar, semakin kamu mengeraskan hatimu. Nanti ingat ya, Firaun itu ketika dia mendengarkan firman dari Musa, dia mendengar, bermain-main. Kemudian Tuhan mengeraskan hati Firaun sehingga Firaun binasa dan sampai sekarang tidak ada lagi kerajaannya. Hati-hati Munir. Kamu mengeraskan. Kata Yesus, barang siapa menghormati aku, maka kehormatan itu nggak ada artinya, melainkan hanya Dia yang wajib dihormati. Di mana itu ayatnya? Itu ada itu. Iya, di mana ayatnya? Iya. Ngarang itu. Nir. Mari itu kan. Jangan ngarang lah, apalagi kitabnya orang nggak boleh dikarang-karang. Iya, nggak apa-apa. Lihat ini. Kata menghormati itu aja dalam kitab Injil hanya segini, Munir. Ini lihat ini. Makanya Munir harus bertobatlah. Ya ini gini Munir, ya saranku Pak Munir ya. Di luar sana itu kan banyak hoak yang bertebaran. Yang namanya iblis ya Pak Munir ya. Itu nggak akan pernah menyerah orang itu tidak akan pernah dibiarkan untuk dekat sama Tuhan. Siapapun itu dia bisa pakai siapapun orangnya ya. Maka dari itu jenengan ini saran dari saya ya secara pribadi ya. Jadi jenengan kalau mendengarkan ceramah ya, saya yakin Pak Munir itu kan waras tuh ya, punya otak juga, saya yakin lah ya. Maka dari itu harusnya Bapak lebih cerdas kayak gitu. Jadi Bapak kalau ada entah siapapun yang khotbah ya tanpa kecuali, jenengan harus bawa Al-Quran kalau semuanya mereka khotbah gitu. Mungkin kalau agamanya Pak Munir yang dibahas, tapi kalau agamanya orang lain ya, bukan agamanya jenengan ya, harus bisa menunjukkan ayatnya, siapapun dia, mau si A, si B, si C, si D, mau pendeta Kristen, kayak mau siapapun, sekarang harus ada ayatnya. Gitu, makanya gini dulu. Aku ngomong sebentar. Pak Munir, kalau kamu belajar Quran, jangan hanya baca bahasa Arab yang tidak kamu mengerti artinya. Baca bahasa Indonesia, baca ulang-ulang. Ya, baru kalau kamu pengen tahu Alkitab, bacalah Alkitab berulang-ulang dari Kejadian sampai Wahyu.
Ya, ayat yang aku tunjukkan tadi, bro. Jika Oh, memuliakan, oke, iya. sedikit pun tidak ada artinya. Gitu, bro. Mana Bukan mana aku mana bisa. ayatnya? Lihat. Ini, Iya, betul ayat ini. Jikalau aku memuliakan diriku sendiri, maka kemuliaanku itu sedikit pun tidak ada artinya. Memang Yesus tidak memuliakan dirinya kok. Dia memuliakan Bapa. Tapi kalimat berikutnya, perhatikan kalimat berikutnya. Bapakkulah yang memuliakan aku. Perhatikan. Jadi Yesus memuliakan Bapa dan Bapa juga memuliakan Yesus. Makanya kalau baca ayat itu jangan sepenggal. iya, itu artinya Yesus itu tidak mau dimuliakan, apalagi dijadikan Tuhan. Loh, gimana sih? Gimana sih nalarmu mulir? Lihat, jikalau aku memuliakan diriku sendiri, maka kemuliaanku itu tidak sedikit pun. Kemuliaanku itu sedikit pun tidak ada artinya. Memang nggak ada kalau Yesus tidak memuliakan Bapa. Tetapi ketika Yesus memuliakan Bapa, maka Bapa itu juga memuliakan Yesus. Iya. Nah, iya. Makanya itu kan ayat selanjutnya coba dibaca gitu. Atau yang 55. Padahal kamu tidak mengenal dia. Tetapi aku mengenal dia. Jika aku berkata aku tidak mengenal dia, maka aku adalah pendusta. Sama seperti kamu, tetapi aku mengenal dia dan aku menuruti firman-Nya. Mudeng enggak? Jadi ayat itu didalamin dulu pelan-pelan, dibaca pelan-pelan ya. Jangan kayak dikejar setan ya, pelan-pelan. Iya, jadi dipahami dulu maksud kalimatnya itu Jadi apa. gini, kita kasih tahu ya kalian semua ya. Di pemahamannya si Munir, tunggu bentar aja. Mau kalian jelaskan 1000 kali pun Kristen itu salah. Iya, makanya kan spesial orang ini spesial banget. Jadi bahasanya kalau kalian kasih pelajaran kayak di sekolah nggak bisa. Ini pelajaran warkop ini, kelas warkop. Jadi ya, gini ya. Ayo Munir. Anda itu harus kau udah tanya memuliakan. berapa kali nggak ada yang kau jawab. Siapa yang mau ngomong? Ngomong lah. Ya, mungkin. Oke, itu aja lah. Jadi menurut saya Munir ini dulu mungkin memori otaknya itu diganti, ditambah kapasitasnya, memorinya jangan hanya 2 GB, bikin 1 tera supaya data-data ini nyantol. Oke teman-teman yang dikasih oleh Tuhan, kita sudah menyimak perdiskusian dengan Ustadz Munir ini teman-teman, dan dilayani oleh apologetik Kristen yang luar biasa, dan ada beberapa poin yang penting untuk kita garis bawahi terkait dengan apa yang didiskusikan. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, kita harus jujur bahwa umat muslim harus lebih teliti dan lebih kritis terhadap Quran dan hadisnya, supaya mereka lebih bisa memahami dan tidak mengklaim keyakinan orang lain, dan apalagi menyatakan bahwa apa yang di Quran itu ada di kitab. Itu semua halusinasi. Ya, itu penting. Supaya para ustadz, para mualaf itu doyannya membahas Quran, Nabi Muhammad, Allah Subhanahu wa taala, seluk-beluk Islam, latar belakang Islam, itu jauh lebih penting dibandingkan kalian sibuk membahas tentang kekristenan yang tidak Anda mengerti sama sekali. Yang kedua, teman-teman, Nabi Isa dengan Yesus Kristus dua pribadi yang berbeda dan tidak ada persamaan. Mungkin ada orang-orang tertentu di golongan Arab sana yang memakai nama Isa untuk menyebut Yesus yang mereka percayai, tapi bukan berlatar belakang atau kisah hidup yang seperti dituliskan Quran. Tapi Isa yang mereka yakini, mereka percayai seperti yang di Alkitab. Yaitu kan penggunaan bahasa. Misalnya nama, mungkin saja orang memakai nama di sana selamat untuk Islam, tapi di sini selamat untuk Kristen. Jadi itu bebas saja gitu. Nah, mungkin ada aja gitu ya. Tetapi yang mau kita soroti adalah kisah kronologi kehidupan antara Yesus dan Isa itu berbeda jauh, sehingga tidak bisa disamakan. Dan kami kekristenan harus jujur bahwa Yesus itu tidak ada persamaannya dengan Isa alaihissalam yang ditulis oleh Quran. Jadi kalau teman-teman mencoba untuk menyamakan, itu sesuatu yang mengharapkan, dan pengharapan kalian itu tidak dapat atau tidak bisa dituruti. Karena sejarah Alkitab
itu tidak dapat dimanipulasi. Itu sudah clear, selesai. Jadi kalau ada, maaf nih, kalau ada keyakinan misalnya Islam baru datang di abad ke-6 lalu mengklaim Isa dan Yesus sama, itu mimpi. Ya teman-teman, saya menghormati keyakinan teman-teman beragama Islam dan juga mengimani Isa salah satu nabi, Isa alaihissalam satu nabi, dan Isa tidak mati menurut Quran. Tetapi jangan paksakan itu untuk kekristenan, karena itu tidak ada hubungannya dengan Yesus, ya. Nah, Ustadz Munir ini dibimbing dengan baik, diberikan pemahaman yang baik, dan semoga Ustadz ini mendapatkan hidayah daripada Tuhan Yesus sehingga dia boleh percaya kepada Tuhan Yesus yang menyelamatkan umat manusia. Semoga kita dicerdaskan, saudaraku. Jangan lupa ya, bahwa iman kita harus bertumbuh di dalam pengenalan yang baik tentang Yesus. Jangan mau kompromi. Kita berbeda bukan berarti untuk membenci. Justru di situ letak toleransinya. Ketika saya berbeda dengan teman-teman umat muslim, saya bisa menempatkan diri untuk mengerti mereka dan menghargai mereka. Itu baru namanya toleransi. Bukan karena kalau sama baru toleransi. Itu bukan toleransi namanya, ya. Jadi teman-teman yang dikasih oleh Tuhan, semoga kita dicerdaskan. Ya, semoga kita dicerdaskan, diberi wawasan. Dan apabila ada oknum muslim dimanapun teman-teman temui menyamakan Nabi Isa alaihissalam yang ditulis dalam Quran sama dengan Yesus, jawab dengan baik, berbeda. Ya, berbeda. Seluruhnya berbeda. Ya, seluruhnya berbeda. Walaupun dapat dijelaskan nanti ke depan seluk-beluknya, atau kok bisa orang Kristen pakai Nabi Isa tapi bukan Isa alaihissalam yang terus Quran gitu ya, bisa dijelaskan dengan baik ya. Sampai di sini video saya teman-teman. Tetap dukung Apologetik Kristen dengan cara like, komen, subscribe, dan share sebanyak mungkin. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye-bye.